di sel tikus ruangan 1,5 meter kali 3 meter termasuk toilet. Yes. Ada yang pakai drone. Dapat 1 miliar katanya. Itu kecil masih. Ini beneran. Loh. Ini adalah cerita tentang sesuatu yang ya mungkin kebanyakan orang udah pada tahu apa yang akan gue sampaikan. Tapi sekedar mengulang-ulang saja, karena sesuatu yang tahu itu kalau nggak diulang-ulang pasti nggak tahu akhir-akhirnya. Makanya di sini gue ingin mengulang-ulangnya agar semuanya tetap aman, terkendali, selamat, sejahtera, sentosa. Karena itu semua ada kaitannya. Buat lulu pada yang sering buat onar, buat ulah, buat rusuh, maling, copet, narkoboy, dan lain-lain. Sekarang gue kasih tahu. Kita sekarang hidup di dunia dan memiliki hukum terhadap sesuatu yang dilakukan. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang baik, lu akan dihukumi dengan yang baik. Tapi kalau lu melakukan sesuatu yang kagak baik atau sesuatu yang merugikan orang, baik banyak ataupun sedikit, pasti lu akan dihukumi dengan sesuatu yang tidak baik juga. Jadi buat lulu pade yang pingin dihukumi dengan yang baik-baik, kuncinya satu. Lu harus ngelakuin yang baik-baik. Tapi sekarang yang bikin anehnya itu, orang pengen dihukumi yang baik, tetapi ngelakuin hal yang kagak baik. Itu goblok namanya itu, goblok. Itu, poin utamanya itu. Kalau lu pengen dihukumi dengan yang baik, lu harus ngelakuin yang baik. Tetapi beda hal. Kalau lu pengen dihukumi dengan yang jahat, dengan yang kagak baik, ya silakan aja, seterah lu aja. Tergantung keinginan pribadi sendiri. Tapi kalau orang yang punya akal, yang berakal, ada akal, ada otak, otaknya ada bisa untuk mikir. Ini bagi yang punya akal nih. Tapi kalau yang nggak punya akal, ya nggak masuk. Kalau yang bagi punya akal, pinginnya itu satu, dihukumi dengan yang baik. Maka bagaimana caranya? Ya kayak yang gue bilang tadi, lu harus ngelakuin sesuatu yang baik. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang baik, insya Allah lu akan dihukumi dengan yang baik-baik. Tapi kalau lu ngelakuin sesuatu yang kagak baik, ya lu dihukum dengan sesuatu yang kagak baik. Salah satu contoh yang nyatanya bisa kita lihat ialah dimasukin ke penjara. Jadi hati-hati buat lu pada yang ngelakuin sesuatu yang kagak baik. Nanti lu ditangkap sama bapak polisi yang menjaga kedamaian ketentraman Indonesia ini, hati-hati lu. Masukin penjara nanti. Lu jangan pikir penjara itu enak, hati-hati lu. Lu bikin kasus, masukin penjara. Penjara tuh seram, tahu nggak seram? Dan yang paling seram tuh tahu apa namanya? Ruangan tikus. Di penjara itu jadi ada namanya ruangan tikus. Itu ruangan yang cukup seram. Cukup seram bagi penjahat kelas kakap, tapi bagi penjahat receh-receh kayak kebanyakan orang sekarang itu sangat seram. Gimana? Jadi sesuatu yang disebut sel tikus itu cukup mengerikan bagi penjahat kelas kakap. Tapi kalau penjahat receh-receh kayak kebanyakan orang sekarang itu, ya seram ya bro, seram, serius seram.
Ruang tikus, sel tikus, itu adalah sel yang digunakan untuk mendisiplinkan para narapidana. Jikalau salah seorang narapidana itu melakukan pelanggaran, contohnya bawa alat komunikasi atau berkelahi, ketahuan, maka akan dimasukkan ke dalam sel tikus. Berapa luas sel tikus? Ya, menurut yang gue dengar dari podcastnya Om Deddy Kobuzer bersama Om Tio yang berpengalaman masuk ke ruang sel tikus. Kasusnya karena ya sama-sama kita ketahui, gak usahlah disebutin. Om Tio ini pernah masuk sel tikus. Menurut informasi yang disampaikan oleh Om Tio, sel tikus itu lebar 1,5 meter dan panjang 3 meter. Itu udah sekalian sama tempat buang air kecil besar. Ada aliran dikit, ada aliran air dikit. Tempat makan, tempat tidur satu. Berapa orang isinya? Waktu itu Om Tio menyebutkan ada 7 orang pada waktu itu. Om Tio menyebutkan ketika dia masuk sel tikus yang lebarnya 1,5 meter, panjangnya 3 meter, isinya 7 orang. Lu bayangin itu, ruangan sekecil itu isinya 7 orang. Gimana mau tidur kayak gitu? Pikirin, nggak bisa ngelonjor aja, nggak bisa. Dan kabarnya orang yang tidur di sel tikus itu nggak bisa baring, tidurnya berdiri. Lu mau nggak tidur berdiri? Kalau mau ya silakan bikin onar atau bikin masalah biar dimasukin penjara, tambah lagi bikin masalah biar masuk ke sel tikus. Itu yang mau bagi yang kagak punya akal ya. Tapi kalau buat lulu pade yang masih punya akal ya jangan, gak usah. Hilangin dari planning hidup, buang jauh-jauh, biar itu dilakuin oleh orang yang kagak punya akal. Tuh, bayangin, ruangan sekecil itu isi 7 orang. Om Tio di dalamnya itu 10 hari bro, 10 hari. Gak kebayang, gelap, gak ada cahaya. Untuk menandain waktu, Om Tio bilang dengar suara azan aja. Untuk nentuin waktu, dengar suara azan aja. Itu, bayangin, gelap gulita, sempit, kagak ada cahaya. Untuk tahu waktu hanya dengar suara azan. Dan di dalam ada yang sampai stres, putus otaknya itu. Udah awalnya putus, masuk sel tikus tambah putus. Tuh Om Tio bilang ada tuh salah seorang napi, dia keluarin tangannya, ditangkap tikus. Habis ditangkap, dipatahin leher tikus untuk hiburan. Tuh, saking stresnya orang yang masuk sel tikus itu sampai ngelakuin hal-hal yang aneh seperti itu. Om Deddy Kobuzer nanya sama Om Tio, Om Tio gimana untuk ngilangin rasa stres, untuk supaya tetap stabil ketika berada di ruangan tikus, ketika berada di sel tikus. Ajibnya ini, mantapnya itu. Om Tio jawab apa? Gua zikir. Om Tio bilang, kalau nggak percaya lu lihat tuh video fullnya. Om Tio zikir. Kalau mau sholat ya kagak bisa, kata Om Tio. Soalnya ruangan sempit, isi 7 orang, kagak bisa sholat. Makanya dia penuhin waktunya itu untuk zikir aja, zikir. Dan alhamdulillah Om Tio kagak stres kayak yang lain. Yang lain tuh ya itu sampai hobi nangkap tikus, patahin leher. Cuman itu ya, sampai saking stresnya sampai ke itu. Tapi
Tapi Om Tio itulah mantapnya. Ingat kepada Allah SWT. Dan memang benar janji Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir, mengingat Allah itu menenangkan hati. Ya, buktinya itu Om Tio selamat, sekarang udah bebas, sudah beraktivitas dengan baik. Jadi buat kalian yang kagak mau masuk sel tikus, ya dari sekarang perbaiki lagi dirinya. Berbuat yang baik-baik aja, kagak usah cari-cari pamor, ikut tawuran kampret. Ngapain tuh, pontong tangan lu terasa. Nih di Padang nih ada nih, ikut tawuran, potong belah tangannya itu, belah. Sekarang lu tahu rasa. Nggak usah, cukup ngelakuin yang baik-baik aja. Jangan sampai ngerugiin diri sendiri. Jangan sampai ngerugiin diri sendiri, apalagi ngerugiin orang lain. Kalau lu ngerugiin orang lain tuh tambah besar efeknya. Lu pertama dituntut, yang kedua disumpahin. Sumpah orang terzolimi berlaku. Jadi itu cukup buat yang baik-baik saja. Nggak usah cari-cari sensasi dengan hal-hal yang kagak baik. Cukup dengan hal yang baik. Maka lu akan mendapatkan hukuman atau balasan yang baik juga. Lu akan mendapatkan ganjaran yang baik juga. Sekian, ya mungkin karena pemula. Jadi nggak begitu lama videonya. Ya gue pun ngobrol agak, ya mohon dimaklumin aja. Oke. Buat kalian mau request, boleh kita ngebahas apa selanjutnya. Oke. Assalamualaikum.